Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami tentang bisnis plan Mochi Daifuku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Azhara. Saya Sarifatul Khairiyah. Ide bisnis ini muncul karena makanan mochi akhir-akhir ini sangat ramai di media sosial ataupun halayak umum, dan banyaknya orang yang tertarik pada mochi daifuku ini karena memiliki cita rasa yang legit, manis, dengan isian yang nikmat, ditambah dengan buah stroberi segar dan mampu mengikat orang untuk membelinya. Selain itu, mochi daifuku dimakan saat dingin sangat nikmat. Mochi daifuku ini sangat cocok untuk dijadikan makanan santai di saat musim panas, dinikmati semua kalangan manusia, dan harganya pun juga ramah di kantong. Daifuku merupakan makanan khas Jepang, terbuat dari tepung mochiko. Daifuku termasuk salah satu dari sekian banyak jenis wagashi atau mochi. Daifuku umumnya memiliki isian berupa pasta kacang merah yang biasanya diisi isian berupa buah stroberi utuh. Daifuku ini dimakan secara langsung atau dibakar terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah Jepang. Mochilicious adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang melakukan diferensi dari produk mochi. Mochilicious merupakan olahan mochi dengan isian buah stroberi segar dan pasta kacang merah. Ide usaha ini bukanlah suatu yang baru karena mochi terbilang pasaran di masyarakat. Namun yang membedakannya adalah inovasi baru yang berusaha saya kembangkan sesuai dengan selera konsumen pada zaman sekarang. Nama Mochilicious diambil dari kata mochi delicious. Kata delicious memiliki makna lezat. Kata Mochilicious memiliki kesan yang unik dan mudah diucapkan. Maka dari itu saya memberikan nama untuk bisnis itu dengan nama Mochilicious. Bahan-bahan membuat mochi daifuku. Bahan-bahan untuk mochi: yang ke-1 100 gram shiratamako atau tepung ketan, yang kedua 30 gram gula pasir, yang ketiga 150 ml air. Bahan-bahan untuk isian: yang ke-1 120 ml krim kocok, yang kedua 2 sendok makan gula, yang ketiga 1 sendok makan susu kental manis, yang keempat tepung ketan, dan yang kelima 6 stroberi. Cara membuat: langkah 1, pertama-tama siapkan krimnya, masukkan krim kocok, gula, dan susu kental, lalu gunakan mixer sampai berbentuk krim. Langkah 2, siapkan plastik pembungkus, taruh krim di atasnya, lalu letakkan stroberi di tengahnya. Bungkus dan taruh di lemari es sekitar 30 menit. Langkah 3, membuat mochi. Tambahkan tepung ketan, gula, dan air dalam mangkuk. Aduk rata selama kurang lebih 1 menit. Panaskan dalam microwave selama 2 menit. Keluarkan lalu diaduk. Masukkan ke dalam microwave dan panaskan selama 1 menit. Kemudian aduk hingga lengket seperti mochi. Langkah 4, taruh mochi di atas meja yang telah ditaburi tepung kentang. Ratakan, kemudian potong menjadi 6 bagian. Langkah 5, keluarkan krim stroberi dari lemari es. Letakkan di atas mochi lalu bungkus. Simpan di lemari es selama lebih dari 30 menit. Selamat mencoba. Visi misi usaha. Visinya yaitu menjadikan mochi sebagai produk olahan rumah yang sehat dari bahan-bahan berkualitas agar selalu diminati orang-orang. Menciptakan Mochilicious enak, diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misinya yaitu terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan, menyediakan layanan yang baik kepada konsumen.
Tujuannya yaitu memperoleh keuntungan atau laba dan juga menambah pendapatan, menambah pengalaman dan ilmu dalam kewirausahaan, mengembangkan produk olahan rumah untuk dijual pasaran, menarik lebih banyak konsumen untuk merasakan produk dari Mochilicious. Strength, harga yang terjangkau, tampilannya menarik, pembuatan yang higienis, dan bahan yang berkualitas, dan buah yang segar. Modal relatif murah. Opportunities, mudah diterima kalangan muda, sedang populer atau digemari oleh orang-orang. Inovasi pengolahan makanan yang unik dan baru menjadi peluang untuk usaha. Weakness, terlalu manis, produk tidak tahan lama jika tidak disimpan di kulkas, bahan baku buah tidak selalu manis, jika tidak di freezer, isian kemungkinan leleh. Threats, kenaikan harga bahan baku, banyak pesaing modern yang bermunculan dan memiliki strategi pemasaran yang baik. Terkait sumber pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha bisnis Mochilicious, saya menggunakan dana pribadi atau tabungan untuk digunakan sebagai modal utama hingga proses penjualan dari Mochilicious ini. Strategi bisnis yaitu yang pertama, word of mouth, dari mulut ke mulut. Word of mouth adalah salah satu teknik marketing inbound terinfeksi guna menggait konsumen. Pada dasarnya, teknik satu ini berfokus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Jika puas, konsumen diharapkan dapat menyebarkan testimoni ke orang lain. Kedua yaitu sosial media. Sosial media marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk melakukannya. Pemasaran melalui sosial media dinilai efektif dibandingkan metode lainnya. Asalnya, bisnis dan pelanggan langsung dapat berinteraksi untuk menyelesaikan permintaan pelanggan. Yang ketiga, inovasi produk. Strategi inovasi produk adalah suatu strategi penciptaan nilai baru pada produk yang telah ada sebelumnya. Inovasi dalam pemasaran adalah upaya untuk menciptakan ide-ide baru dalam strategi pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Inovasi dalam pemasaran dapat membantu usaha untuk memperkenalkan produk atau layanan baru, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang sudah ada, dan memperluas pangsa pasar. Marketing mix, yaitu yang pertama produk mochi daipaku terbuat dari olahan tepung ketan dengan isian pasta kacang merah ditambah dengan buah stroberi yang segar. Lalu untuk kemasan saya menggunakan box berisi 1 peach mochi. Mochi ini sangat cocok dimakan atau dijadikan cemilan untuk musim panas. Selain itu tidak mengandung bahan pengawet, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu price. Untuk harga mochi daipaku ini saya memasarkan produk dengan harga 5.000 per pieces. Yang ketiga yaitu place. Tempat untuk menjual produk ini saya melakukan penjualan dengan menggunakan sistem pemasaran online. Jika konsumen berminat untuk membeli mochi daipaku, konsumen dapat melakukan pemesanan pada akun sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Yang keempat yaitu promotion. Promosi yang akan digunakan untuk mengenalkan produk mochi daipaku saya kepada konsumen adalah dengan memanfaatkan sosial media seperti membuat status di WhatsApp, Instagram, atau Facebook, serta situs-situs online lainnya. Untuk media offline, saya menggunakan brosur yang disebarkan agar orang-orang dapat melihat produk yang saya promosikan. Dengan cara ini, diharapkan mampu mempopulerkan produk tersebut. Perhitungan modal dan harga jual. Harga satuan yaitu 5.000, jumlah barang yang dibeli yaitu 50, biaya operasional, biaya pengemasan yaitu 15.000, biaya promosi yaitu 10.000, biaya tenaga kerja yaitu 50.000, biaya transport yaitu 10.000, label 10.000, laba yang diinginkan yaitu 15%. Harga beli produk yaitu jumlah barang yang dibeli dikali harga satuan, yaitu 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000. Total biaya operasional yaitu biaya promosi, tambah biaya pengemasan, tambah biaya tenaga kerja, tambah biaya transportasi, dan tambah label, yaitu 10.000 ditambah 15.000 ditambah 50.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 yaitu 95.000. Harga pokok barang dagang
yaitu harga beli produk ditambah biaya operasional, yaitu 250.000 ditambah 95.000, yaitu 350.000. Laba yang diinginkan yaitu 15%. Harga jual keseluruhan yaitu harga pokok ditambah laba yang diinginkan, yaitu 345.000 ditambah 15% dikali 345.000 menjadi 396.750. Harga jual per unit yaitu harga jual keseluruhan dibagi jumlah barang yang dibeli, yaitu 396.750 dibagi 50, yaitu 7.935 dibulatkan menjadi 8.000. Laba per hari yaitu 50 dikali 8.000 dikurangi 345.000 yaitu 55.000. Laba per bulan, laba per hari dikali 30 hari yaitu 55.000 dikali 30 menjadi 1.650.000. Analisa keuntungan modal yang saya keluarkan sebanyak 250.000 untuk sekali produksi yang menghasilkan 50 porsi. Keuntungan yang saya dapatkan yaitu sebesar 15% dengan laba per hari yaitu 55.000 dan laba per bulan sebesar 1.650.000. Kesimpulannya yaitu usaha atau bisnis mochi dai paku ini adalah salah satu usaha kuliner yang sangat menjanjikan untuk dijalankan, terutama untuk daerah yang ramai penduduk. Meskipun baru terkenal, mochi ini digemari anak-anak, remaja hingga dewasa. Mochi juga memiliki tekstur legit dan kenyal, ditambah dengan perpaduan segar buah stroberi dan pasta kacang merah di dalamnya, yang membuat orang-orang ketagihan untuk memakannya. Ditambah lagi, bahan utama mochi ini sangat berkualitas dan juga harganya terbilang murah sehingga hasil produksi dapat dijual dengan harga yang terjangkau. Pilihan rasa tentu saja menjadi daya tarik tersendiri untuk usaha mochi. Dengan memanfaatkan media promosi di era digital, maka usaha ini akan dapat berkembang dengan pesat.